Amerika dan Iran memanas lagi, teman-teman. Apakah gencatan senjata permanen hanya mimpi, teman-teman? Situasi terbaru sekarang jauh lebih panas dibanding beberapa pekan yang lalu. Di Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Iran melaporkan saling serang secara langsung. Bahkan beberapa media internasional menyebut gencatan senjata ceasefire yang sebelumnya sempat dibahas kini berada di ambang kegagalan. Dan menurut laporan sejumlah media, 3 kapal perang AS diserang oleh rudal, drone, dan kapal cepat Iran saat berusaha melintasi di Selat Hormuz. Sebagai balasan, Amerika Serikat melakukan serangan udara ke beberapa titik militer Iran di sekitar Bandar Abbas dan Pulau Qasem. Iran sendiri menuduh Amerika lebih dulu menyerang kapal tanker dan wilayah pesisir mereka. Bahkan pejabat militer Iran mengatakan Amerika telah melewati titik tanpa kembali. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran IRGC ya teman-teman mengklaim telah menangkap sebuah kapal tanker minyak dalam operasi khusus di Teluk Oman karena militer Amerika Serikat mengatakan telah melumpuhkan 2 kapal tanker yang berusaha memasuki pelabuhan Iran. Sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, teman-teman, pernyataan pada hari Jumat tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran saling baku tembak di Selat Hormuz yang mengancam akan terjadinya jeda dalam pertempuran dan upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang langgeng, yang permanen belum terpenuhi. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Fars pada hari Jumat yang lalu, seorang juru bicara mengatakan Angkatan Laut Iran telah menyita Ocean Koi karena berusaha untuk mengganggu ekspor minyak dan kepentingan Iran. Press TV milik pemerintah Iran merilis video pasukan Iran menaiki dan menahan kapal tersebut. Menurut Marine Traffic, kapal tersebut terdaftar di Barbados. Sementara Komando Pusat Amerika CENTCOM secara terpisah mengatakan militer telah menonaktifkan 2 kapal tanker berbendera Iran ketika mereka berusaha mengakses pelabuhan Iran di Teluk Oman. Pasukan Amerika di Timur Tengah tetap berkomitmen menegakkan penuh blokade kapal yang memasuki atau meninggalkan Iran. Dikatakan oleh Komandan CENTCOM Laksamana Bradley Cooper dalam sebuah pernyataan dikutip dari Al Jazeera. Beberapa jam sebelumnya Amerika Serikat dan Iran saling baku tembak di Selat Hormuz yang merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap ceasefire atau gencatan senjata yang sedang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menyerang 3 kapal perusak angkatan laut Amerika di selat tersebut. Sementara Komando Militer Gabungan Iran menuduh Amerika lah yang melanggar gencatan senjata dengan menargetkan kapal tanker minyak Iran dan kapal lainnya. Dikatakan 10 pelaut terluka dalam serangan itu dan 5 lainnya warga Iran, tentara Iran hilang. Yang bikin dunia makin khawatir, serangan ini bukan lagi sekedar ancaman diplomatik, teman-teman ya. Kini sudah terjadi kontak militer langsung antara 2 negara di jalur minyak paling penting di dunia, yakni Selat Hormuz, Strait of Hormuz. Uni Emirat Arab juga mengaku sempat mencegat drone dan rudal dari arah Iran. Akibat situasi ini harga minyak dunia langsung naik, teman-teman, karena pasar takut Selat Hormuz benar-benar ditutup atau menjadi perang terbuka. Dikutip dari India Times pada 8 Mei 2026, harga Brent mentah atau minyak mentah Brent berjangka naik 1,41 sen menjadi 101,47 barel, teman-teman. Itu US dollar per barel.
Nah, ini meningkatkan harga minyak dunia ketika terjadi eskalasi yang demikian. Padahal sebelum terjadi perang ya antara koalisi Amerika dan militer Israel pada 28 Februari 2026 yang menyerang Teheran, ibu kota Iran, harga minyak dunia masih di kisaran 60 sampai 70 US dollar per barel. Jadi bayangkan sekarang sudah 101, bahkan pernah naik jadi 120 US dollar per barel. Jadi memang ketegangan antara Amerika dan Iran yang memanas kembali hanya sesaat setelah Presiden Donald Trump membatalkan Project Freedom, proyek pembebasan yang dimaksudkan untuk membantu pengamanan kapal-kapal tanker yang terjebak di Selat Hormuz gegara eskalasi perang antara Amerika dan Iran dan terblokirnya akses menuju ataupun keluar dari selat yang menjadi jalur lalu lintas 20% kapal tanker dan kapal komersial lainnya. Meskipun teman-teman ya, Donald Trump mengklaim gencatan senjata tetap berlaku, tetapi serangan militer terjadi di sekitar Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah dia membatalkan Project Freedom di awal bulan Mei ini. Nah, kapal perang Amerika Serikat bergerak ke Selat Hormuz yang awalnya seperti itu dimaksudkan untuk menyapu ranjau dan melakukan pengamanan pada beberapa kapal di sana. Tetapi militer Iran pun memberikan peringatan dan ancaman atas apa yang dilakukan militer AS jika bergerak ke Selat Hormuz. Sementara blokade laut yang dilakukan militer Amerika tak dicabut saat kapal-kapal tanker Iran hendak memasuki pelabuhan Iran. Dan karena peringatan militer Iran tak digubris ya oleh militer Amerika, saling serang pun terjadi lagi, teman-teman. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya perang urat saraf atau dunia benar-benar sedang menuju konflik besar baru di Timur Tengah, Middle East? Nah, pada tayangan kali ini kita akan coba membahas sejumlah pertanyaan yang mengemuka di balik ketegangan baru ini, yaitu kenapa Amerika dan Iran kembali tegang dan mengapa Selat Hormuz sangat penting dan strategis, juga apakah perang ini bisa berdampak bagi dunia internasional termasuk Indonesia. Tonton sampai akhir ya teman-teman, jangan di skip dan biar bisa mengetahui secara utuh. Dalam beberapa hari terakhir, situasi di kawasan Teluk makin panas. Amerika melaporkan adanya serangan Iran terhadap kapal perang Amerika di sekitar Selat Hormuz. Sebagai balasan, militer Amerika melakukan serangan ke beberapa titik militer Iran. Dan Iran sendiri membantah sebagian tuduhan itu, tetapi mereka juga mengeluarkan ancaman keras kepada militer Amerika agar tidak turut campur di wilayah Hormuz. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika akan membantu membuka jalur kapal dagang di Selat Hormuz yang sempat terganggu akibat konflik tersebut. Nah, masalahnya teman-teman ya, Selat Hormuz bukan jalur biasa. Hampir 20% distribusi minyak dunia melewati wilayah itu. Kalau jalur ini terganggu, harga minyak dunia bisa langsung melonjak. Dan itu mulai terjadi. Reuters melaporkan harga minyak dunia naik setelah konflik Amerika-Iran kembali memanas. Jadi ini bukan cuma konflik regional di sekitar kawasan Teluk dan Timur Tengah. Dampaknya bisa kembali menghantui ke seluruh dunia internasional. Kemudian banyak orang bertanya kenapa Amerika begitu serius soal Selat Hormuz. Nah, menurut teman-teman sendiri apa?
Jawabannya ya sederhana sih teman-teman ya, karena ini jalur ekonomi paling penting di dunia. Bayangkan, selat ini seperti halnya jalan tol tanpa hambatan ya untuk minyak dunia. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar mengirim minyaknya lewat jalur ini, Selat Hormuz. Kalau saja Iran menutup atau mengganggu jalur tersebut, maka bisa beberapa hal ya yang terjadi. Pertama, harga minyak dunia naik. Yang kedua, ekonomi global terguncang. Kemudian inflasi bisa meningkat. Dan negara-negara besar langsung panik tentunya karena terhambat jalur impor minyak mereka dari kawasan Timur Tengah. Karena itu teman-teman ya, Donald Trump, Amerika selalu menjaga keberadaan militernya di kawasan Teluk Persia. Iran tahu posisi strategis ini, makanya Selat Hormuz sering dijadikan sebagai alat tekanan politik terhadap Amerika dan sekutunya. Dan seorang Donald Trump punya gaya politik yang keras terhadap Iran sejak lama, teman-teman, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di negara paman Sam tersebut. Begitu dirinya menjadi presiden pada periode pertamanya dulu ya, Trump pernah keluar dari kesepakatan nuklir Iran dan menjatuhkan sanksi besar sehingga mengakibatkan perekonomian Iran terpuruk dengan pembatasan impor minyak dan lainnya. Aset-aset di luar negeri dibekukan hingga sekarang. Nah, itu juga salah satu permintaan dari Iran untuk melakukan perundingan dengan Amerika, yakni dicairkannya aset-asetnya di luar negeri. Nah, sekarang ketegangan ini pun muncul di tengah upaya perundingan ya, menuju gencatan senjata yang permanen yang dimediasi oleh Pakistan. Dan menurut Trump, Iran tidak boleh mengancam jalur perdagangan dunia dan keamanan regional. Tetapi ada juga analis yang menilai Trump sebenarnya sedang memarikan dua strategi sekaligus. Yang pertama, menunjukkan kekuatan militernya. Jelas ya, kelihatan di sini. Yang kedua, sambil tetap membuka peluang negosiasi dengan Iran. Wajarlah, negara adidaya superpower masa kalah dengan Iran. Nah, ini yang menjadi strateginya Donald Trump. Karena di sisi lain ada laporan bahwa Iran juga sempat mengirim proposal perdamaian yang baru sebagaimana diminta oleh Trump. Artinya situasi sekarang masih berada di antara perang besar atau kompromi politik. Namun masalahnya ya teman-teman, di lapangan militer kedua negara ini ya terus bergerak, dan itu membuat situasi sangat berbahaya. Nah, apakah bisa jadi perang besar? Kalau ditanya apakah Amerika dan Iran bisa benar-benar perang besar, jawabannya kemungkinannya tetap ada, possibility-nya tetap ada teman-teman. Karena apa? Sekarang kedua belah pihak saling menunjukkan kekuatannya. Kita tahu dari pengalaman perang selama 40 harian itu yang dimulai dari serangan militer Amerika dan Israel ke Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Iran memiliki aset militer yang kemudian menjadi perhatian dunia, antara lain ada rudal balistik, drone tempur, dan kelompok sekutu proksinya yang tersebar di beberapa kawasan di Timur Tengah seperti Hizbullah, Houthi, dan lainnya. Sedangkan Amerika sendiri kita tahu punya kapal induk,
pangkalan militer di sejumlah negara Arab dan juga kekuatan udara yang jauh lebih besar. Nah, masalahnya teman-teman, perang modern tidak selalu dimulai dengan pengumuman seperti biasanya ya, ada pengumuman kalau mau perang kan, ada pengumuman resmi. Kadang dimulai dengan masalah yang kecil, serangan kecil, salah perhitungan juga bisa, atau aksi balasan yang terus eskalasi jadi besar. Dan situasi sekarang ini ya teman-teman, situasi sekarang ini mulai mengarah ke sana. Bahkan ada laporan bahwa Uni Emirat Arab ikut terkena dampak serangan di kawasan Teluk. Kalau konflik ini meluas, Israel bisa join lagi dengan Amerika. Kelompok militan regional bisa bergerak bersatu dan kawasan Timur Tengah kembali jadi pusat konflik dunia. Nah, dampak ke Indonesia seperti apa? Sekarang pertanyaannya dampaknya ya. Yang paling cepat terasa adalah harga minyak dan ekonomi. Kita tahu pemerintah melalui PT Pertamina sebagai distributor minyak nasional BBM ya, telah menaikkan harganya BBM non subsidi ya teman-teman per tanggal 18 April yang lalu. Masih ingat kan? Nah, Dex series itu harganya naik kan teman-teman. Nah, meskipun tetap menahan harga BBM yang bersubsidi, tetapi dampaknya pada beban APBN 2026 ini ya. Kalau harga minyak dunia terus naik seperti sekarang ya, tadi angkanya sudah melebihi angka 100 dolar Amerika per barel, padahal sebelum perang Amerika dan Iran ini harga minyak mentah masih antara 60 dan 70 dolar per barel. Maka teman-teman ya, BBM kalau begitu bisa ikut naik. Biaya transportasi juga ikut naik. Harga-harga barang juga terkerek naik. Nah, selain itu pasar saham dan nilai tukar rupiah juga bisa terganggu kalau situasi global makin tidak stabil. Kita juga tahu ya, nilai tukar rupiah melemah beberapa pekan terakhir hingga 17 ribuan. Padahal sebelum perang di Timur Tengah bergejolak, rupiah masih bertengger di angka 16 ribuan. Betul nggak teman-teman? Indonesia memang jauh dari Timur Tengah, tetapi ekonomi dunia sekarang saling terhubung, terkonektif. Perang di satu kawasan bisa berdampak sampai ke negara lain. Jadi teman-teman, ketegangan Amerika dan Iran kali ini bukan isu kecil, karena yang diperebutkan bukan hanya soal politik semata, tetapi juga pertama jalur minyak dunia, kedua pengaruh dari geopolitik dan kekuatan militer di Timur Tengah. Semua mata dunia sudah menyaksikan betapa kekuatan militer Iran ternyata sangat tangguh, karena bisa juga didukung oleh kekuatan pemimpin dan elit-elit di Teheran yang kompak dalam menghadapi kebijakan perang Trump. Nah, jangan lupa juga faktor dari eksternal ya, meskipun diam-diam China dan Rusia ya dikabarkan di belakang Iran. Nah, saat ini dunia masih berharap konflik tidak berubah menjadi perang besar, namun situasi di lapangan terus bergerak dengan cepat. Kalau salah satu pihak melakukan langkah yang ekstrim, eskalasi bisa terjadi kapan saja. Dunia saat ini sedang menyaksikan satu hal yang sangat berbahaya ketika dua kekuatan saling menyerang di jalur energi paling penting di dunia. Selat Hormuz bukan hanya soal Timur Tengah, tetapi tentang ekonomi global, harga energi, dan stabilitas dunia. Jika situasi ini gagal dikendalikan, maka perang besar bisa benar-benar terjadi. Kita lihat saja teman-teman ya, apakah ini hanya perang tekanan politik atau awal konflik yang besar. Kita lihat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.